Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desinasi Fahmarlian, NIM 036, akan menjelaskan bab 5, yaitu mengenai estimasi parameter. Fungsi estimasi statistik inferensial. Statistik inferensial ini memiliki fungsi, yaitu untuk membuat kesimpulan, inferensi, estimasi, penaksiran, dan generalisasi kepada populasi berdasarkan hasil analisis dari data-data sampel. Nah, sampel yang digunakan ini ada baiknya dari populasi dalam jumlah yang kecil, dan sampel yang baik itu harus mencerminkan keadaan atau karakteristik populasi. Sampel yang diambil harus dilakukan secara random dan tidak boleh memihak, agar semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Dengan demikian, statistik inferensial ini bertugas dan berfungsi untuk menaksir populasi berdasarkan sampel. Data deskriptif yang dihitung dari sampel ini disebut sebagai data statistik, sedangkan data deskriptif yang dihitung dari populasi disebut dengan parameter. Selanjutnya adalah rumus untuk mencari error atau kesalahan sampel KI, yaitu rumusnya ialah error I sama dengan mu dikurang X rata-rata I. Dengan simbol error I yang berarti kesalahan sampel KI, mu untuk rata-rata hitung populasi atau parameter, dan X rata-rata I ialah rata-rata hitung sampel KI. Pada umumnya, besarnya mu tidak dapat diketahui, dan yang bisa dihitung adalah besarnya kesalahan sampling dan rata-rata hitung statistik. Selanjutnya adalah B, distribusi statistik. Rata-rata hitung sampel dapat dibuat menjadi distribusi yang disebut dengan distribusi sampling rata-rata hitung, yang merupakan salah satu dari sekian distribusi statistik, yang tentunya akan mengikuti asumsi distribusi normal sehingga memiliki karakteristik kurva yang normal. Jika rata-rata hitung tersebut dicari, maka rata-rata hitung yang ditemukan tentunya akan mendekati rata-rata hitung populasi atau mu. Hal itu wajar karena dari seluruh kelompok sampel tersebut tentulah telah melibatkan hampir seluruh anggota populasi. Nah, jika terdapat berbagai sampel atau kuantitas sampelnya yang tinggi, terdapat rumus yang dapat mempermudahkan kita untuk menarik sampel dari populasi tersebut, yaitu dengan menggunakan simpangan baku rata-rata hitung yang dilambangkan dengan SX rata-rata. Rumusnya yaitu SX rata-rata sama dengan S per akar N kurang 1, dengan S yaitu simpangan baku yang dihitung dari data mentah, dan N ialah jumlah subjek kelompok sampel. Besarnya simpangan baku rata-rata hitung atau SX rata-rata dalam rumus tersebut sangat bergantung kepada besarnya N. Jika semakin besar N, akan semakin kecil SX rata-rata. Bahkan jika N sama dengan jumlah populasi, SX rata-rata sama dengan 0. Artinya, tidak ada lagi simpangan baku yang merupakan kesalahan sampling, karena yang diukur sudah bukan lagi kelompok sampel, melainkan sudah populasi. C. Interval kepercayaan. Sudah kita ketahui bahwa letak rata-rata hitung parametrik atau mu tidak pernah diketahui secara pasti. Maka, untuk mengetahui letak rata-rata hitung parametrik tersebut, perlu dilakukannya estimasi. Nah, penaksiran ini yang biasa dilakukan ialah lewat interval kepercayaan yang merupakan rentangan bilangan dari angka ke angka tertentu yang di dalamnya diperkirakan terletak kemungkinan bilangan mu itu berada. Nah, terdapat dua pergunaan taraf signifikansi, yaitu signifikansi 5% dan taraf signifikansi 1%. Nah, pada
taraf signifikansi 5%, penaksiran yang menggunakan taraf signifikansi 5% sama dengan menggunakan nilai z-score 1,96 yang memiliki daerah probabilitas sebanyak 95% atau 0,95 dengan kemungkinan penolakannya 5%. Sedangkan taraf signifikansi yang 1% ini menggunakan nilai z-score 2,58 yang memiliki daerah probabilitas sebanyak 99% atau 0,99 dengan kemungkinan penolakannya hanya 1%. Rumus yang digunakan untuk mencari mu itu sendiri yaitu untuk taraf signifikansi 5% menggunakan mu sama dengan X rata-rata plus minus 1,96 dikali SX rata-rata. Dan untuk taraf signifikansi 1%, mu sama dengan X rata-rata plus minus 2,58 dikali SX rata-rata. Contoh soal yang akan dibahas di sini. Pada soal ini telah diketahui rata-rata hitung sampel yaitu 105,57 dan simpangan bakunya yaitu 7,286 dan rata-rata simpangan bakunya itu adalah 0,732 dan yang ditanya adalah nilai mu serta penggambaran garis probabilitasnya. Yang pertama kita akan mencari menggunakan taraf signifikan 5% yaitu dengan rumus mu sama dengan X rata-rata plus minus 1,96 dikali rata-rata simpangan baku sama dengan 105,57 plus minus 1,96 dikali 0,732 sama dengan 105,57 dikurang 1,43472 dikurang 105,57 ditambah 1,43472. Hasil akhirnya yaitu 104,135 dikurang 107,005 yang sudah dibulatkan. Artinya, dengan ketepatan penaksiran 95% dan kesalahan 5%, kemungkinan terendah nilai mu adalah 104,135 dan kemungkinan tertingginya adalah 107,005. Serta di sini dapat dilihat bagaimana garis probabilitas dari daerah penerimaan 95%. Nah, selanjutnya jika kita menggunakan taraf signifikan 1%, rumusnya yaitu mu sama dengan rata-rata sampel atau X rata-rata plus minus 2,58 dikali S X rata-rata sama dengan 105,57 plus minus 2,58 dikali 0,732 sama dengan 105,57 plus minus 1,88856 dengan hasil akhirnya yaitu 104,68 dikurang 107,46 yang sudah dibulatkan. Nah, dengan ini artinya ialah dengan ketepatan penaksiran 99% dan kesalahan 1%, kemungkinan terendah nilai mu adalah 104,68 dan kemungkinan tertingginya adalah 107,46. Berikut adalah garis probabilitas daerah penerimaan 1%. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.